Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat wa rajabun mudhar baina jumada wa sya'ban. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Bapak para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla Alfiyah Istiqomah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmah barokah, mendapatkan perlindungan, penjagaan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam rangka ta'lim wa ta'lum, yaitu satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat disenangi oleh para malaikat, sehingga para malaikat datang mengerubuni kita, mendoakan kita, serta Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya itu. Bapak dan sekalian rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan membahas seputar keutamaan dan amal-amalan di bulan Rajab. Karena ini kita sudah menjelang puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya mari kita luruskan niat kita kembali. Nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan taklim kita ini sebagaimana taklimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih. Dan niatkan taklim kita ini sebagaimana taklimnya para ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas hal ini di dalam ayat ke-36 pada surat At-Taubah. Ini saya baca keterangan di tafsir Dzurrul Mansur dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah, yaitu sebanyak 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu sejak diciptakannya langit wal ardh dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, oleh karenanya janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan ini. Wa qatilul musyrikina kafatan, perangilah orang-orang musyrik seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka membunuh dan memerangi kalian. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin mulia, di sini kita mendapatkan keterangan tentang bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12 bulan dalam ketetapannya sejak diciptakannya langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan haram. Kenapa disebut dengan 4 bulan haram? Kata ulama, karena di dalamnya haram melakukan peperangan. Haram itu artinya adalah hurmah. Kalau hurum itu jamak haram, hurum beberapa bulan haram. Jadi bulan yang terhormat, bulan yang penuh dengan kehormatan, maksudnya bulan haram. Sesuatu yang terhormat itu biasanya banyak larangan. Contoh, masjid ini tempat yang sangat terhormat. Tidak sembarangan kita masuk ke masjid, ada larangan-larangannya. Ya, tidak boleh bersenandung di dalam masjid, tidak boleh berjualan di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah hurmah, penuh kehormatan. Begitu juga 4 bulan itu. 4 bulan itu 4 yang sangat dimuliakan, sehingga di dalamnya ada larangan-larangan. Misalnya seperti haram Mekah, itu tidak boleh orang kafir masuk ke wilayah itu, disebut dengan tanah haram. Jadi haram itu haram melakukan peperangan di antaranya, dan haram melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan arba'atul hurum. Kemudian di zaman sebelum Islam, orang-orang musyrik itu sangat menghormati bulan-bulan haram ini, terutama bulan Rajab. Mereka orang-orang yang sangat hobi berperang. Orang-orang Arab itu hobinya perang. Dari kecil sudah main pedang, main panah, latihan silat, gitu kan. Karena senangnya perang. Mereka ini antar suku sering ada masalah, gitu. Tapi walau bagaimanapun mereka memiliki naluri kedamaian, ingin kedamaian juga. Akhirnya mereka sepakat untuk menentukan bulan-bulan yang tidak boleh berperang, sehingga apabila perang di bulan itu melanggar kesepakatan. Kenapa? Mereka juga pengen tenang.
Ketika ada orang yang mencoba berperang di situ, maka itu akan diboikot oleh suku-suku yang telah bersepakat dengan berbagai macam cara, hukuman atau sanksi, ya, karena sudah ada semacam kesepakatan. Cuma karena mereka ini hobi berperang, ketika masuk bulan haram, tapi mereka juga kemudian pengen berperang, pengen menyerang. Akhirnya mereka merubah bulan. Ini pas bulan Rajab nih, mereka pengen berperang. Mereka katakan sekarang bukan bulan Rajab, bulan besok. Jadi sekarang bisa berperang karena mereka menentukan, mengatakan besok bulan Rajab, sekarang ini bukan bulan Rajab, ditunda bulannya gitu. Akhirnya terjadi simpang siur itu bulan, peredarannya udah rusak gitu, karena mereka sering berubah-ubah, sering. Nah, inilah dikatakan kelanjutan ayat ini, innamas nasi'u ziyadatun fil kufri, bahwasanya penundaan mereka di dalam bulan itu memperberat kekafiran mereka, menambah kekafiran mereka. Sudah kafir, lebih kafir lagi gitu. Nah, jadi berantakan itu akhirnya bulan, Pak. Karena mereka ketika pengen berperang pas bulan haram, mereka sebut bukan bulan haram ini, besok bulan haramnya. Maka ketika Rasulullah SAW datang, Islam datang, maka turunlah ayat ini, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, di dalamnya itu ada 4 bulan, ya. Itulah agama yang lurus. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Daud, Al-Mundhir, Al-Hakim dan Abu Syekh, dari Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman-nya, dari Abu Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fi hijjatihi. Rasulullah berkhutbah pada waktu hajinya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala inna zaman qad istadara tahati yauma khalaqas samawati wal arda as-sanah 12 syahr. Ketahuilah bahwasanya zaman itu, masa itu telah beredar sebagaimana adanya sejak diciptakannya langit dan bumi. Sementara setahun itu adalah 12 bulan. Minha arba'atul hurum, sebagian itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun, yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allati baina Jumadah wa Sya'ban. Sementara bulan Rajab itu Mudhar menyendiri, berada di antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Sejak saat itulah maka Rasulullah menetapkan kembali, jangan dirubah-rubah, ya. Muharram, Safar, Rajab, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, sejak saat itulah Pak, kemudian tidak kacau lagi itu bulan, ya. Sejak Islam datang dibenarkan lagi, ya. Nah, kenapa? Karena akibat kegemaran mereka di dalam berperang, sehingga bisa merusak kesepakatan. Kemudian setelah dibina di dalam Islam, orang-orang Arab itu, banyak sekalian, berubah fitrah mereka, berubah kebiasaan mereka, sehingga dalam ayat yang lain Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berperang, dan berperang itu tidak kalian sukai. Tadinya mereka suka perang gitu. Setelah tahu perang itu nggak sembarang perang. Kalau perang karena agama, oke. Kalau perang karena suku, perang karena harta, ini urusannya berat. Maka akhirnya mereka ini
kurhul lakum. Berperang itu pun kemudian bukan sesuatu yang menjadi hobi lagi. Itu setelah masuk akidah agama Islam kepada mereka. Cuma di belakang itu kemudian wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Di dalam kehidupan ini kadang kita tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu kadang lebih baik kepada kita. Sebaliknya kadang kita tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu ternyata baik buat kita. Jamu pahit nggak suka kita, tapi di dalamnya ada sesuatu kebaikan buat kita. Sirup di dalamnya banyak berbagai macam gula yang tidak asli bermacam, itu enak tapi ada bahaya di dalamnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Fala tadrimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Di 4 bulan itu jangan kalian mendolimi diri sendiri. Menurut ulama tafsir, menurut ulama tafsir yang lain, janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri dalam 12 bulan itu lebih-lebih pada 4 bulan. Nah, kalau ini kan masuk semua gitu. Jangan-jangan tidak mendolimi diri sendiri hanya pada 4 bulan saja, gitu kan? Yang lainnya boleh, gitu kan? Nah, maksudnya adalah janganlah kalian mendolimi diri sendiri dalam 12 bulan itu, terkhusus lagi 4 bulan haram. Kenapa? Karena dosa dilipat gandakan oleh Allah pada bulan-bulan itu. Ini bulan Rajab, tanggal berapa sekarang? Tanggal Rajab. Tanggal 1 Rajab berapa? Ini pada lewat semua ini. Yang diingat ini tanggal ini tanggal 1 masa ini gajian. Jadi ada yang bilang itu hari Senin ya, hari Selasa. Jadi ini udah seminggu lah. Matematik ini sudah seminggu. Untung belum kelewat ini, Pak. Sudah seminggu. Ingat, ini kita sudah masuk di bulan yang sangat mulia. Ya. 4 bulan ini mengawali tahun ini dalam Muharram. Bulan Muharram, permulaan bulannya ditutup dengan bulan Haram, Dzulhijjah. Di tengah-tengahnya ada 2 lagi pada bulan ke-7. Bulan ke-7 berapa? Tuh, ada yang balik sekarang ini bulan ke-7, Pak. Ya. Sekarang ini bulan ke-7, bulan Rajab. Ya kan? Kemudian nanti pada bulan yang ke-11, bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan 1, bulan 7, bulan 13, bulan terakhir bulan Dzulhijjah. Inilah 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan terhormat, bulan yang di dalamnya apabila kita mendolimi dirinya sendiri, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan fala tadrimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Dolim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mandi pakai gelas gitu, minum pakai gayung. Nah itu dolim itu. Dolim. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Mata kita ini oleh Allah diciptakan untuk baca Quran, ya Pak ya,
untuk melihat alam semesta ini sebagai ayat-ayat Allah yang kemudian menguatkan kita kepada ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Kalau mata kita ini buat melihat sesuatu yang maksiat, itu namanya zalim. Telinga kita ini Pak Allah ciptakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, mendengarkan sesuatu informasi yang penting untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kok kemudian ini sering mendengarkan dangdutan misalnya ya, di mobil dangdutan, gitu kan? Itu namanya zalim, ya. Itu namanya zalim. Nah, itu kalau dilakukan di bulan-bulan haram ini berlipat ganda itu, Pak. Apanya itu? Dosanya bukan pahalanya. Nah, ini hati-hati ya, Pak ya. Semua di badan kita ini diciptakan liya'buduni kata Allah, untuk mengenal aku, untuk beribadah kepada aku ciptakan kalian itu. Apabila dilakukan di luar kepentingan ibadah kepadaku, itu artinya kalian zalim terhadap diri kalian sendiri. Waduh, banyak istighfar ini. Apa ya? Nah, inilah kenapa di bulan Rajab ini, Pak, kita diingatkan. Kenapa? Karena bulan Rajab ini satu bulan yang disebut dengan gerbangnya Ramadan. Ya, ya. Aroma Ramadan sudah tercium begitu kuat di bulan Rajab ini, ya, sehingga ulama banyak mengistilahkan bulan Ramadan itu, bulan Rajab itu seperti pohon yang sudah berbunga. Bapak punya pohon mangga, sudah kelihatan bunganya. Kira-kira senang nggak? Apa yang kebayang di balik bunga itu? Sebentar lagi berbuah dan panen. Gitu. Sebentar lagi berbuah dan panen. Ibarat kita nanam di bulan Muharram, bulan haram pertama, bulan satunya, maka bulan 7 ini sudah berbunga, ya, sudah berbunga. Nanti pada bulan yang ke-8, bulan Sya'ban ini sudah mulai nampak buahnya, ya, sudah mulai gede. Nah, di bulan Ramadan itu panennya, ya, di bulan Ramadan panennya. Disinilah kemudian ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, sejak saat ini kita sudah mulai bersih-bersih, ya Pak. Yang kata Bapak tadi sudah mulai istighfar. Ya, sudah mulai istighfar dan taubat. Bahkan banyak amalan-amalan bulan Rajab itu yang pertama adalah istighfar, seperti misalnya membaca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, dibaca 70 kali setiap hari. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, dan terimalah taubat kami ya Allah. Karena kita selama ini banyak zalim terhadap diri sendiri, sementara kita ini mau panen. Kalau bunga sudah keluar nih Pak, kemudian Bapak rusak bunga itu, dihancurkan bunga itu, jadi panen nggak kira-kira? Nggak jadi panen nanti waktunya panen. Nah, saat ini sudah mulai berbunga, dijaga gitu, dijaga bunga ini dengan apa? Dengan istighfar. Ya kan? Kalau selama ini mungkin kurang bagus bunganya karena mungkin, maka diistighfari supaya bunganya itu terawat, karena banyak hama, ya Pak ya, banyak hama. Jadi harus disemprot dengan apa yang namanya obat bunga, gitu kan? Nah, jadi disemprot. Caranya apa? Istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Setelah itu ditambah bagi sore sayyidul istighfar, 3 setelah subuh, 3 setelah maghrib atau setelah asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang baca ini pagi hari, kemudian kita meninggal pada hari itu, maka kita dijamin masuk surga oleh Allah. Barang siapa yang baca pada sore hari, kemudian malam itu meninggal dunia, maka dijamin masuk surga oleh Allah. Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan amalan hanya di bulan Rajab tentunya ya Pak ya. Cuma di bulan Rajab ini benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai bunga ini rusak oleh berbagai macam hama dari dosa-dosa kita. Paham ya? Ini kenapa? Fala tadrimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Mudahnya kata ulama yang disebut mendolim dengan dirimu sendiri itu adalah tidak melakukan yang negatif. Apa Pak? Tidak melakukan yang negatif dan melakukan yang positif. Ya, tidak melakukan yang negatif, tapi melakukan yang positif. Tidak melakukan yang negatif maksudnya jangan melakukan yang haram. Ya, lakukanlah yang positif. Maksudnya amal-amal kebaikan. Tinggalkan yang haram, kerjakan amal kebaikan, amal soleh dan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini pemberian Allah untuk beribadah kepadanya. Ada orang ngasih HP kepada kita. Supaya apa? Sekarang ini kan banyak bisnis online. Ajarilah kemudian bisnis online. Ya. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Atau sebagai YouTuber ya kan. Dibuat direkam misalnya kan untuk kebaikan syiar agama. Kan gitu ya. Maka kalau HP yang diberikan ini kemudian dibuat nonton yang macam-macam, ya, dibuat nonton yang maksiat, kira-kira marah nggak yang ngasih? Ya, marah nggak yang ngasih? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak digunakan semestinya. Harusnya kan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan. Dibikin bisnis, kemudian untuk informasi dan komunikasi yang baik. Ini dibuat main game aja, kira-kira marah yang ngasih? Nah, gitu kan. Maka dolim itu artinya adalah tidak melakukan yang negatif dan melakukan yang positif. Ya, tidak melakukan yang maksiat, yang haram, tapi tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tidak mendolimi diri sendiri. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Ini sudah tidak seimbang sebenarnya. Ya. Kalau kita melakukan kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah kebaikan itu lebih-lebih di bulan-bulan haram. Kalau kita melakukan keburukan, dilipat gandakan keburukan itu kalau berada di bulan haram. Maksudnya dilipat gandakan dosanya. Sudah Isa? Oh jemaah sekalian rahimahumullah, inilah yang dimaksud dengan jangan mendolimi diri sendiri. Maka dibahas oleh ulama, dolim itu ada dolim tingkat tinggi, dolim kepada Allah. Apa dolim kepada Allah? Melakukan kesyirikan. Inna dzulma lasyirkun adzim. Dolim syirik itu dolim yang besar. Kita diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi napas oleh Allah, diberikan oksigen, diberikan jantung, darah. Kok juga masih menyembah selain Allah gitu kan? Dolim tak kira-kira? Itu dolim yang besar. Yang kedua adalah dolim kepada sesama manusia, mengambil haknya, menyakitinya, membohonginya, menipunya, menghancurkan kehormatannya.
Itu namanya dolim kepada sesama. Kalau dolim terhadap diri sendiri, ya tadi itu Pak, melakukan yang negatif, tidak melakukan yang positif. Itu dolim terhadap diri sendiri. Yang terberat itu dolim kepada siapa ya? Dolim kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Gimana Pak kalau kita pernah melakukan kesyirikan? Gimana tobatnya? Iya Pak ya? Gimana? Ternyata di ayat yang lain Pak dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu menghapus semua dosa, termasuk dosa syirik. Kalau kita mau bertaubat. Maksud ayatnya itu tadi gimana? Maksudnya itu penekanan, jangan sampai kamu melakukan kesyirikan. Gitu kan? Kita punya teman dekat nih, ya, punya teman dekat melakukan kesalahan kepada kita, diancam, awas kamu sama saya, ya kan? Mesti gebukin dia. Nah, gitu. Nah, begitu ketemu assalamualaikum, baikkan dia, dimaafkan ternyata. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Nah, Allah itu ngancam jangan sampai, tapi dia minta maaf, dikasih maaf. Itulah ketika kita melakukan dosa kepada Allah. Dosa yang sangat diwanti-wanti, jangan kalau bisa. Kalau bagaimanapun Allah maha ya. Nah, yang kedua adalah dosa yang dipantau, kezaliman kepada sesama manusia. Apa dosa yang dipantau? Kita pernah menyakiti dia dan kita belum meminta maaf kepada dia. Dipantau terus itu Pak. Sampai kapan? Sampai mati belum minta maaf. Dipantau terus sama Allah. Sampai nanti dicari, dipertemukan di akhirat, bayar hutangnya. Bayar kalau pernah nyakitin dia, bayar hak dia. Ketika nggak punya, diambil kebaikan-kebaikannya. Jadi nggak selesai kalau urusan hak adami, ya Pak ya. Minta maaf langsung kepada orangnya. Kalau tidak, dipantau terus sampai akhirat. Sampai nanti menyelesaikan di akhirat. Bisa habis kebaikan kita. Amal-amal baik itu bisa habis kalau kita banyak merugikan orang lain, banyak melanggar hak-hak orang lain. Apalagi di bulan-bulan haram ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau dolim kepada Allah, dolim terhadap diri sendiri, itu dolim yang diabaikan, dosa yang diabaikan oleh Allah. Setiap saat kita istighfar, bertaubat, dihapus oleh Allah. Jadi kalau begitu yang terberat, dolim kepada siapa? Sesama. Pada sesama. Ini ngomongin saudaranya, ya kan memang begitu dah. Kalau memang tidak begitu, itu namanya fitnah Pak. Kalau kita membicarakan buruknya, padahal yang memang berbuat buruk, yaitu ghibah namanya Pak. Kalau dia nggak berbuat namanya fitnah. Kecuali kalau orang itu memang berbahaya, harus diomongin Pak. Kalau enggak korbannya banyak. Nah itu yang boleh diomongin kayak gitu Pak. Dikasih tahu keburukannya. Kenapa? Kalau nggak dikasih tahu, kamu juga kena lama-lama. Ada nggak yang boleh begitu? Nah yang begitu tuh boleh disebarkan, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya. Ya Pak? Kalau korbannya hutang, udah bayar terus caranya langsung dikasih tahu ke orangnya, tak bayar hutang dia, jangan disebar-sebar ke orang, ya. Kecuali memang itu kamu itu kan hutang, ya boleh, ya. Sebab apa? Takut nanti jadi korban. Tapi kalau hutang dibayar nggak masalah Pak. Hutang kabur itu yang nggak benar. Masya Allah. Ini baik. Ini maksud dengan fala tadlimu fihinna anfusakum.
Kemudian tadi apa yang diisi pertama adalah istighfar dan taubat kepada Allah di bulan Rajab ini. Yang kedua ada yang disebut dengan sunnah berpuasa di bulan haram. Ya, sunnah berpuasa di bulan haram. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Hakim dalam Kitabul Iman an Mujib al-Bahili an abiha atau ammiha annahu atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Ada riwayat yang menjelaskan ada namanya Mujib al-Bahili. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam. Tsumma talaqah kemudian dia pergi. Datang masuk Islam baca syahadat kemudian dia pergi enggak nampak lagi, menghilang. Fa'atahu ba'da sanatin kemudian setelah 1 tahun datang lagi kepada Rasulullah. Wa qad taghayyara haluhu wa hay'atuhu. Tapi keadaannya sudah berubah. Badannya sudah mulai kurus, wajahnya pucat. Faqala maka kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa ta'rifuni? Apakah kamu kenal aku lagi ya Rasulullah?" Qala maka Rasulullah bersabda, "Wa man anta?" Memang kamu siapa? Qala ana al-Bahili alladzi ji'tuka 'amal awwal. Saya adalah al-Bahili yang tahun kemarin datang ke sini. Qala kepada Rasulullah berkata, "Fa khayyaraka?" Kok bisa berubah begini kamu? Wa qad kunta hasanal khaliqah, dulu kau gemuk, dulu kau segar enggak pucat begini. Qala maka dia berkata, "Ma akaltu ta'aman mundu faratuka illa bilail." Aku tidak pernah makan ketika waktu berpisah denganmu, sejak berpisah denganmu dulu ya Rasulullah setahun yang lalu aku tidak pernah makan siang, hanya makannya malam. Maksudnya berpuasa. Gara-gara masuk Islam puasa terus di puasa terus sampai kurus dia, makhluknya hujan. Sampai Rasulullah enggak mengenali. Kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah bersabda, "Lima atatta nafsak?" Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri kata Rasulullah. Jadi Islam itu tidak begitu. Yassiru wala tu'assiru kan. Permudah jangan dipersulit. Ya, jadi Rasulullah khawatir dia terpaksa melakukan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atsumma qala sum syahra shaddiq wa yawman min kulli syahr." Puasalah setiap bulan Ramadan dan 1 hari setiap bulan. Ramadan full setiap bulan sehari saja, enggak terus-terusan kata Rasulullah. Qala maka berkata Al-Bahili tadi, "Zidni fa inna li quwwatan." Ya Rasulullah tambahin dong, aku kuat berpuasa lebih banyak lagi. Qala maka Rasulullah menjawab, "Sum yaumaini." Kalau begitu puasalah 2 hari setiap bulan. Qala zidni, tambahin lagi ya Rasulullah. Doyan puasa dia. Ya, minta tambah lagi. Qala sum thalathata ayyam. Kalau begitu puasalah 3 hari setiap bulan. Qala zidni, tambahin dong ya Rasulullah, kurang itu. Qala sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Berpuasalah kalau begitu, berpuasalah di bulan-bulan haram atau tidak berpuasa. Sum minal haram minal hurum, berpuasa di bulan haram atau tidak berpuasa. Artinya apa? Inilah hadis sahih yang menjelaskan tentang sunnah puasa di bulan haram, termasuk bulan Rajab. Ini hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih yang menjelaskan sunnah puasa di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Ya, termasuk bulan haram. Ya. Kenapa puasa? Nah, puasa ini Bapak Ibu sekalian nanti yang akan mendongkrak amalan-amalan yang lainnya setelah kita istighfar, kemudian kita berpuasa. Insya Allah dengan puasa ini amalan yang lain yang positif akan terangkat, ya kan? Orang kalau puasa baca Quran itu gampang, benar nggak? Kalau puasa itu jaga sholat jamaah itu gampang, sholat qobliyah ba'diyah itu gampang. Kadang ngomongin orang juga ditahan-tahan, benar nggak? Ya kan? Mendolimi orang lain juga
terasa orang puasa bisa mentolim orang lain, gitu. Nah inilah kenapa kita diperintahkan untuk melakukan puasa, ya, terutama di bulan-bulan haram ini. Nah, kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bulan puasa di bulan Ramadan, apa namanya? Puasa di bulan Rajab, ya Pak ya. Nah, contoh hadis yang sahih juga dari Abi Sa'id bin Jubair. Ada seseorang bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Faqala akhbarani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah bercerita kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu. Rasulullah itu berpuasa hatta naqula la yuftir. Sehingga aku berkata Rasulullah itu tidak pernah tidak puasa. Wa yuftir dan Rasulullah itu tidak berpuasa di bulan Rajab hatta naqula la yasum, sehingga menyangka aku tidak, bahwa Rasulullah tidak pernah berpuasa. Artinya apa? Rasulullah itu terlihat oleh para sahabat bulan Rajab itu sering puasa, lihat puasa. Tapi kadang di bulan Rajab yang lain kadang Rasulullah jarang puasa, sehingga seakan-akan tidak puasa. Nah ini artinya di bulan Rajab itu sunnah berpuasa Rajab, karena Rasulullah kadang berpuasa, bahkan sering kadang berpuasa walaupun jarang di bulan Rajab itu. Nah ini hadis sahih ya, hadisnya hadis sahih. Wahyu Bahaika Anas, Imam Baihaqi mengatakan, mengeluarkan dari Anas qala Rasulullah SAW. Nah ini kalau ini hadisnya dhaif ya. Nah hadis dhaif ini Bapak-Ibu sekalian boleh dipakai di fadilah amal namanya. Paham ya? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan hadisnya dhaif nih, Bapak harus tahu dalam ulum hadis dikatakan hadis dhaif ini ada 3 Pak hukumnya. Ya, menurut ulama ahli hadis, mayoritas ulama ahli hadis mengatakan hadis dhaif itu boleh dipakai pada keuntungan-keuntungan dan keutamaan-keutamaan amalan, pahalanya sekian. Nah, itu mayoritas ulama hadis mengatakan boleh dipakai, atau di dalam Sirah Nabawiyah itu boleh dipakai. Itu mayoritas ulama hadis. Kemudian menurut sedikit daripada ulama hadis mengatakan tidak boleh, walaupun di fadil amal, ya baik, walaupun untuk keutamaan amal. Apalagi untuk urusan halal haram, ya. Kalau tadi itu nggak boleh untuk urusan halal haram fikih, tapi boleh untuk urusan apa tadi? Fadilah amal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh menggunakan hadis dhaif untuk halal haram kalau tidak ada hadis yang lain. Nah kesimpulannya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memakai hadis dhaif untuk perkara-perkara fadilah amal, itu mengikuti mayoritas ulama ahli hadis. Oh ini hadis dhaif ini nggak boleh fadilah. Oh berarti yang diikuti oleh dia itu minoritas ulama ahli hadis. Paham ya? Oleh karena ini pengen saya baca untuk terakhir dari Imam Baihaqi dari Anas. Man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, kana kasyami sanatin, maka pahalanya seperti pahala 1 tahun puasa. Wa man shoma sab'ata ayamin, barang siapa yang berpuasa 7 hari, wuliqat anhu sab'atu abwaab jahannam, maka Allah tutup 7 pintu neraka jahanam. Wa man shoma 8 ayyam, barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan 8 hari di bulan Rajab, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka dibukakan untuknya 8 pintu-pintu surga. Wa man shoma 10 ayamin, barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, lam yas'alillah azza wa jalla syai'an illa a'tah. Dia tidak meminta kepada Allah sesuatu apapun kecuali Allah akan memberi permintaannya. Maksudnya doanya mustajab. Wa man shoma 15 yawman, barang siapa yang berpuasa 15 hari,
nada munadin, maka dipanggillah, ada yang memanggil minas sama dari langit, qad ghafartu laka ma salaf, sudah aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fastanif al-amal, maka lakukanlah amal-amal yang baru. Qad badaltu sayyi'atikum hasanat, aku telah mengganti keburukan-keburukan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Wa man zada zadahullah, barang siapa yang berpuasa lebih dari itu, maka Allah lebihkan pula pahalanya kepadanya. Wa fi Rajab, di bulan Rajab ini juga khumila Nuh, Nabi Nuh ketika dimuat di dalam kapal, fi safinah di dalam kapal, fasoma Nuh, Nabi Nuh berpuasa pada waktu itu. Wa amara man ma'ahu ayyasumu, dan Nabi Nuh menyuruh kepada orang-orang yang mengikuti di kapal itu, sekitar 80 pasang di kapal itu juga berpuasa pada waktu bulan Rajab itu. Wajar bihi musafina sittata ashhur, Nabi Nuh berada di atas kapal itu selama 6 bulan lamanya, ya, 6 bulan lamanya, ila akhir dzalika li asdiqawani, sampai berakhir pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi itu Pak, kejadian itu dimulai dari bulan Rajab, 6 bulan dia berada di atas kapal. Nah, pas di bulan Rajab itu Nabi Nuh berpuasa Rajab bersama dengan orang-orang yang berada di dalam kapal itu. Kemudian setelah 6 bulan kemudian pas 10 Muharram itu sudah apa namanya? Sudah surut, ya kan? Sudah surut dan Nabi Nuh sudah mulai turun, sudah mulai selamat daripada banjir bersama dengan para pengikutnya. Bapak Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah hal yang ada kaitannya dengan amalan-amalan di bulan Rajab, ya. Jangan mendolimi diri kita sendiri dengan cara adalah jangan lakukan yang negatif dan tingkatkan hal-hal yang positif. Banyak beristighfar, kemudian tingkatkan amal-amal kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ingat bahwa ini kita menjelang bulan Ramadan, semakin perbanyak kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita di bulan Ramadan dengan amalan yang diterima oleh Allah dan dengan doa-doa yang insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita manfaatnya. Ada pertanyaan silakan Pak. Cukup ya? Cukup. Makanya kita tutup para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.